Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dan berjumpa kembali pendengar dan penonton dimanapun Anda berada dalam obrolan budaya. Saat ini kami berada di Aula Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Saya Mariani Rauf dan juga rekan saya. saya Saharman, salam budaya untuk kita semua. Iya. Bung Sarman, tadi kita Iya. sudah melihat bagaimana penampilan putra-putri dalam sajian. Tarian apa tadi itu Bung Tari Sarman? Moduai, itu Iya. Moduai dalam bahasa Toli-Toli, diartikan yaitu tari penyambutan. Oh ya, jadi kalau Iya. ada tamu-tamu khusus dari luar itu disambut dengan Iya, tarian Moduai ya? Itu wajib. Oke, ya Saharman, saat ini kita masih di tengah pandemi COVID-19 Betul ya. sekali. Kita tentunya ingin tahu bagaimana pemasaran ya pariwisata dan juga kesenian yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Di masa COVID-19, Iya. ya, di suasana COVID ini ya. Oke. Oke, Mbak Ani, tentu kita untuk membicarakan ini pasti akan ada narasumber Iya, akan ada orang-orang yang berkompeten Iya, di pastinya. dalamnya. Untuk Jadi kita itu. mau kenalan dulu. Wah, Iya, kebetulan nanti. sudah datang ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah hadir Iya. kedua narasumber kita yang akan kita ajak untuk berbincang dan berdialog tentang budaya. Iya, jadi topik kita pemasaran budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Toli-Toli di tengah pandemi COVID-19. betul Kita sekali. menyapa dulu Saharman, narasumber kita. Yang pertama, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli, Bapak Urip Halim SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak Urip? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat dan tetap waspada dalam COVID ya. Siap semangat. Ya, Mbak Ani dan juga penonton, narasumber kita yang berikutnya adalah Kepala Bidang Kesenian Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Kita sapa beliau Bapak Muhammad Mursalat, SSTP. Assalamualaikum Pak Mursalat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya siang hari? Alhamdulillah sehat. Iya, oke. Jadi saat ini kita tahu bersama pendengar bahwa kita masih dihadapkan dengan wabah virus corona ya. Betul. Nah, terkait dengan wabah virus corona, tapi Bung Sarman kita harus juga tetap menggenjot yang namanya pariwisata Betul ya. sekali. Nah, bagaimana pemasaran budaya khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini, sejauh mana usaha yang sudah dilakukan oleh Dinas Pariwisata untuk terus menampilkan kesenian Toli-Toli untuk memberikan daya tarik kepada wisatawan yang akan berkunjung Di ini? tengah COVID saat ini, silakan Pak. Ya terima kasih. Memang Dinas Pariwisata saat ini dengan adanya COVID-19 memang kena dampak ya. Pada awal di Maret itu ada lockdown sehingga semua kegiatan di pariwisata baik tempat destinasi maupun bidang seni itu ditutup sementara. Tapi beberapa bulan kemarin sudah dibuka sehingga dari Dinas Pariwisata kami merasa bersyukur sekali oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah membuka kembali sehingga termasuk juga pendapatan daerah termasuk di situ. Karena dengan ditutupnya pariwisata pasti akan berpengaruh. Termasuk juga dampaknya kepada pekerja-pekerja seni, pekerja di hotel, di rumah makan, di tempat-tempat wisata, pedagang yang ada di lingkungan tempat wisata, termasuk daerah sana, Sabang sana itu ada pedagang-pedagang, itu kena dampak semua. Sehingga, tapi bersyukur kami dari Kementerian Pariwisata, ada istilah bantuan pusat kementerian, ada balasa, bantuan langsung saji, siap saji, itu pertama 90 orang, tahap kedua kemarin kami mendapatkan 892 orang untuk yang kena dampak adanya COVID-19 ini. Saya kira itu, terima kasih sementara. Dan pendengar serta juga penonton, selanjutnya saya ke Pak Mursalat dulu ini terkait dengan masalah pemasaran. Paling tidak kesenian apa saja Pak yang bisa ditampilkan ketika ada event-event ataupun agenda di tengah COVID saat ini? Iya, terima kasih. Menindaklanjuti yang disampaikan Pak Kades tadi bahwa di fase-fase awal kemarin pandemi ini memang telah dilaksanakan lockdown atau PSBB. Kemudian pada saat itu kami tidak berhenti untuk berkarya, tetap kami memasarkan kegiatan kesenian itu namun berbasis virtual, berbasis online. Kesenian-kesenian yang kami tampilkan itu adalah kesenian tradisi, tetap menampilkan kesenian tradisi, termasuk di dalamnya itu adalah khas untuk Toli-Toli, Dono dan Dampal.
Kemudian setelah dibukanya PSBB atau lockdown kemarin, kami mencoba untuk memasuki kegiatan eksebisi yang sifatnya langsung. Namun tentunya kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan itu berlangsung secara terus-menerus. Di samping itu juga kegiatan pelatihan-pelatihan, eksebisi online berbasis virtual. Lantas kemudian yang saat ini juga kami sedang melaksanakan proses mengikuti kegiatan lomba tari virtual yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, dan juga sedang dalam proses pembuatan video musik Pesona Sabang. Oke. Ya, saya kembali ke Pak Urip ini ya. Sejauh ini apakah ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata untuk mengenalkan atau untuk memasarkan kesenian ataupun juga produk pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini selama menghadapi pandemi COVID-19, Pak? Iya, terima kasih. Memang Dinas Pariwisata memang ada beberapa kendala, namun kendala ini kita bisa atasi. Seperti apa Kepala Bidang sampaikan tadi, tampilan-tampilan dari seni mungkin secara virtual, kirim, mungkin dengan teknologi yang sekarang, mungkin dengan adanya anak-anak yang milenial itu mungkin mengekspos kegiatan-kegiatan seni, baik di tempat-tempat wisata maupun di tempat-tempat seni, itu mereka kirim ke semua teman-temannya. Jadi sehingga Kabupaten Toli-Toli itu dikenal sudah di tempat-tempat wisata, termasuk juga tempat seni-seni kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Dan di Toli-Toli ini ada beberapa sanggar seni yang sudah dibentuk oleh dan dikoordinir oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Toli-Toli. Memang dari pemerintah daerah juga berupaya bagaimana menggenjot pariwisata ini Kabupaten Toli-Toli, karena kita tahu bahwa pemerintah daerah kita, bupati kita ini betul-betul setelah mengakhiri dekat-dekat masa jabatan beliau itu, pariwisata itu betul-betul beliau genjot. Ya, jadi memang ke depan memang pariwisata Toli-Toli mudah-mudahan lebih dikenal oleh baik turisme mancanegara maupun lokal. Saya kira itu. Iya. Makasih. Jadi Pak Urip, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, namun kita tetap bisa eksis dengan menggunakan media sosial ya. Iya. Kemudian selama ini apakah masih ada wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli atau mungkin kegiatan-kegiatan kesenian yang dilakukan meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, untuk saat ini itu memang untuk kunjungan wisata mancanegara itu sebetulnya sudah terjadwal karena adanya pandemi COVID ini di bulan Agustus ini sudah mereka sebetulnya, karena adanya COVID-19 maka seluruh perjalanan wisatawan mancanegara itu ditiadakan. Kemudian yang pariwisata yang lokal saja yang dapat berkunjung ke tempat-tempat wisata. Demikian juga bidang-bidang seni yang mereka ini sudah tampil di beberapa tempat-tempat yang saya kira cukup. Iya, untuk ke Pak Mursalat lagi, ya tentu sebagai Kepala Bidang Kesenian. Di saat ini di masa pandemi seperti yang sudah digambarkan tadi, selalu melakukan berbagai terobosan melalui Media sosial ya, ya. dengan secara virtual. Nah tentu kemarin-kemarin ada kegiatan yang seperti ada memperingati hari ulang tahun TNI. Nah, itu ada ditampilkan beberapa kesenian dan juga lagu-lagu daerah. Apakah ini salah satu program yang masuk dalam program untuk memeriahkan hari-hari besar nasional di Toli-Toli? Silakan Pak Mursalat. Ya, terima kasih. Memang kami Pak di bidang kesenian ini khususnya bidang yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, itu memang menjadi program kami setiap kegiatan-kegiatan hari ulang tahun daerah atau hari-hari besar daerah itu kami tetap ikut berkontribusi dalam rangka pelaksanaan kegiatan eventnya. Oleh karena itu dengan penerapan new normal saat ini, bukan berarti kami tidak melaksanakan kegiatan tersebut, kami tetap melaksanakan, namun tentunya tetap mengacu pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Ya. Tentu dengan penampilan yang sudah ditampilkan kemarin kan juga dengan suasana pandemi saat ini, itu apakah kegiatan ini tidak dapat teguran dari tim gugus tugas dengan mengumpulkan warga saat menyaksikan pertunjukan untuk menjaga jarak dalam
menyaksikan kesenian-kesenian tradisional dari Toli-Toli ini. Ya, terima kasih. Kebetulan Pak untuk dari gugus tugas ini karena kebetulan penyelenggara utama ini adalah dari pihak TNI yang kebetulan juga pihak TNI merupakan salah satu bagian daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini, sehingga kami kemarin tetap melaksanakan kegiatan tersebut karena memang di edaran Pak Gubernur itu bukannya dilarang, namun dipersilakan tapi tetap tetap terlebih dahulu mendapatkan izin dari gugus tugas. Demikian Pak. Oke, Mbak Ani. Iya, tentunya walaupun di tengah pandemi COVID-19, budaya harus tetap kita kembangkan. Nah, bagaimana dengan kegiatan seni yang dilakukan? Saya ke Pak Urip kembali ini, apakah para pelaku seni ataupun juga para pelaku pariwisata tetap menjalankan latihan ataupun juga kegiatan yang berpotensi untuk mengembangkan potensi pariwisata kita? Ya, saya kira untuk pengembangan seni di Dinas Pariwisata ini ada kegiatan tadi Kepala Bidang sudah sampaikan, ada pelatihan anak-anak kita yang dari luar, kemudian pekerja-pekerja seni yang ada di luar, anak-anak muda khususnya yang melihat hal itu memang rupanya sangat-sangat antusias mereka untuk mengembangkan seni di Kabupaten Toli-Toli. Namun tetap kita menjaga protokol kesehatan 3M itu. Ya, itu tetap kita lakukan. Iya. Apakah ada keluhan misalnya dari pelaku seni ini karena wabah COVID jadi kita harus menggunakan masker, harus tetap jaga jarak ataupun juga prosedur kesehatan lainnya? Karena tentunya kalau melanggar ini akan mendapatkan teguran juga ini Bung Saharman ya. Ada sanksi juga. Iya, jadi memang kami selalu mengingatkan kepada seluruh termasuk staf kami yang ada pada saat apel pagi, pada saat kegiatan-kegiatan selalu menjaga jarak, ya 3M itu yang tetap diterapkan, ya kami sudah selalu ingatkan itu karena itu sudah memang perubahan situasi new normal karena tadinya kita tidak memakai masker sudah seharusnya harus pakai terus menerus ya. Oke, baik Mbak Ani, sebelum kita lanjut mungkin kita jeda dulu. Kita dengarkan dulu yang berikut ini untuk semua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Saya Abdullah Lamase, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buol, mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun RRI ke-75. Semoga RRI Kabupaten Toli-Toli dapat dijadikan masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol sebagai media penyiaran yang dapat menyuguhkan informasi yang terpercaya untuk menambah informasi terbaru di berbagai bidang pembangunan. Semoga RRI tetap jaya dan tetap di udara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar dan penonton. Setelah tadi kita mendengarkan layanan untuk Anda, kembali saya bertanya ini ke narasumber kita yang sudah hadir di Dialog Budaya ya di siang saat ini. Tentu bagaimana pemasaran seni dan budaya yang ada di Dinas Pariwisata ini di tengah pandemi. Nah tentu kan biasanya kegiatan-kegiatan event-event keluar dan lain sebagainya, dan saat ini di lokal dilakukan saja dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, dengan adanya pandemi saat ini, apakah sanggar-sanggar yang ada di Toli-Toli yang selalu dibina atau dalam naungan binaan dari Dinas Pariwisata, itu mereka rutin atau memang sama sekali mogok kegiatan dengan adanya pandemi ini? Silakan Pak Mursalat. Ya, terima kasih. Tidak bisa kayak kita pungkiri Pak bahwa memang pandemi ini sangat berdampak kepada beberapa sanggar yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Namun ada juga beberapa sanggar yang sampai saat ini meskipun pandemi mereka tetap eksis melaksanakan pekerjaan. Salah satunya itu adalah Lingkar Seni Pamandi. Mereka beberapa kali melaksanakan pekerjaan kemarin sampai dengan pekerjaan yang berbasis virtual. Sehingga pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap tidak berkarya. Namun ada juga beberapa sanggar yang memang saat ini lagi vakum untuk melaksanakan pekerjaan. Baik, Saharman tadi dikatakan bahwa Sanggar Lingkar Seni itu masih tetap eksis ya, walaupun di tengah pandemi COVID. Kegiatan apa saja mereka lakukan selama ini Pak, selama masa COVID ini?
Kebetulan kemarin ada beberapa yang mereka laksanakan. Yang pertama itu melaksanakan pembuatan lagu namun pembuatannya itu dari rumah dengan melibatkan beberapa pelaku seni lainnya, kolaborasi. Kemudian yang kedua mereka mengikuti kegiatan lomba tari berbasis virtual yang dilaksanakan oleh Kemendikbud. Mereka sampai saat ini masih tetap eksis melaksanakan kegiatan itu. Sampai dengan pelaksanaan partisipasi pada lomba tari FLS 2N. Mereka tetap ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Ya, saya ke Pak Kadis ini Mbak Ani ya. Tentu dengan adanya kegiatan Dinas Pariwisata untuk pengembangan seni dan budaya di masa pandemi ini, bagaimana Bapak memanage dari berbagai himpunan komunitas ataupun sanggar-sanggar yang ada ini untuk diberi pemahaman agar mereka betul-betul jangan patah semangat di masa pandemi ini, seperti contoh yang sudah disampaikan tadi, yaitu Sanggar Lingkar Seni Pemandi itu tetap eksis. Agar yang lain juga ini, para pelaku seni itu tetap punya gairah untuk melaksanakan, menciptakan karyanya di tengah pandemi. Silakan Pak Kadis. Iya, saya kira terima kasih. Memang dengan adanya Kopik sini memang ada dampak. Tapi namun tadi Sanggar Lingkar Pemandi itu ya tetap eksis. Memang dari segi sanggar-sanggar yang lain, tapi ada juga yang termasuk juga orang-orang tua kita yang ada pesta di mana itu ada yang namanya itu Rabana apa, iya itu tetap eksis mereka. Dan kemarin-kemarin mereka juga kita bantuan Balasa itu kita rekrut semua mereka, catat semua. Jadi mungkin itu. Kemudian kita juga di Dinas Pariwisata ini kami mungkin Pak Kabid sudah ada yang lulusan dari Jogja, itu ada yang ngelatih, ada 2 orang itu yang dari Nabuol. Kita manfaatkan mereka supaya anak-anak kita yang punya bakat-bakat seni ini kita rekrut. Nah, mereka yang pelatih yang lulusan seni dari Jogja ini kita panggil di sini untuk bagaimana untuk toli-toli ini bisa maju di bidang seni. Iya, jadi walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi mereka tetap semangat untuk berlatih karena terus didorong oleh Dinas Pariwisata. Oke, Bung Saharman, pendengar dan juga penonton dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita akan dengarkan dulu yang berikut ini.
Pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam sajian obrolan budaya. Dan saat ini tadi Bung Sarman ya, kita sudah mendengarkan bagaimana teman-teman kita ada penyanyi Hendra, kemudian juga Atika, ya kemudian siapa lagi satunya Mbak Elisa yang sudah menyanyikan lagu Patriot Baolan. Itu sebenarnya maknanya apa sih Bung Ya, Arman? jadi lagu dari Patriot Baolan ini adalah lagu kebangsaannya warga ataupun Kabupaten Toli-Toli. Iya. Ya, ini lagu sangat luar biasa yang mencerminkan dan menggambarkan tentang kekayaan dan potensi dan kepatriotan daripada Kabupaten Toli-Toli. Iya, jadi lagu kebesaran masyarakat Toli-Toli ya. Baik, kita lanjutkan kembali obrolan kita Bung Arman ya. Ya. Saya kembali ke Pak Urip lagi nih ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Kabupaten Iya. Toli-Toli. Apakah ke depannya nanti tidak akan ada kegiatan yang dilakukan untuk lebih mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk kegiatan nanti di hari ulang tahun daerah Kabupaten Toli-Toli yang mana pada di bulan Desember, insya Allah nanti tergantung dari pemerintah daerah. Kalau memang pemerintah daerah melaksanakan kegiatan itu ya mau tidak mau ya, ujung tombak paling jelas pariwisata yang pertama nanti. Walaupun kemarin kita tahu semua dengan adanya COVID-19 ini semua anggaran termasuk itu pelaksanaan pameran di ini semua terpangkas. Tapi mudah-mudahan kalau memang pemerintah daerah tetap melaksanakan ya mau tidak mau kita harus ikut dari Dinas Pariwisata. Iya, dari Dinas Pariwisata sendiri apakah tidak pernah melakukan kegiatan ataupun juga melakukan perlombaan? Setidaknya ini kan bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli, entah itu terkait dengan kesenian ataupun juga apa saja yang bisa menimbulkan pariwisata kita itu bisa lebih ditingkatkan lagi ataupun juga dikenal di mata dunia. Ya, kalau kegiatan-kegiatan sebetulnya dengan tidak adanya COVID ini memang berdampak. Sebelum adanya COVID ini memang Dinas Pariwisata itu khususnya bidang seni itu ada ke kabupaten-kabupaten lain dalam rangka. Kemarin kita ada rencana ke Gorontalo. Ya, cuma karena adanya aturan COVID kemudian perjalanan juga harus menggunakan ini ya sehingga kemarin kami tidak ini laksanakan. Ada beberapa daerah yang mereka minta sendiri, anggota DPR-nya, ketua DPR-nya dari Gorontalo Utara itu mereka minta kita berkunjung, mereka datang sini, ada beberapa praksi datang sini ya, mereka. Tapi kita juga tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan di kecamatan itu ekspedisi ya. Dan seni itu hampir semua kecamatan itu sudah programnya memang dari bidang kesenian. Jadi walaupun di tengah pandemi COVID, tapi dari pihak kecamatan itu tetap melakukan kegiatan ya dengan mengikuti protokol kesehatan. Iya. Oke, saya ke Pak Mursalat. Jadi tadi sudah digambarkan bahwa bidang kesenian di Dinas Pariwisata ini di tengah COVID itu hanya dengan tari-tarian dan yang lainnya. Nah, saat ini tentu mungkin juga apakah ada kegiatan untuk seperti lomba cipta lagu daerah yang tentu ini banyak seniman-seniman kita yang akan mungkin bagaimana memberikan hiburan untuk secara lokal maupun nasional terhadap lagu-lagu daerah. Apakah ada program dari Dinas Pariwisata khususnya bidang kesenian di tengah COVID-19 dengan penciptaan ataupun cipta lagu daerah di saat ini? Silakan Pak Mursalat. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya Pak, tahun ini itu agendanya kita itu melaksanakan Festival Sabang untuk tahap 2 dan juga Festival Toli-Toli yang kelima di tahun 2020 ini. Yang di dalamnya itu salah satu materinya itu adalah lomba cipta lagu daerah. Namun karena seperti disampaikan Pak Kadis tadi bahwa ada rasionalisasi anggaran dalam rangka penanganan COVID, sehingga kegiatan tersebut sampai saat ini itu sebenarnya sudah hilang dari anggaran kami. Namun kami tetap menunggu instruksi dari Pak Bupati selaku kepala daerah, apakah kegiatan tersebut bisa kita lanjutkan atau kita laksanakan di akhir tahun ataupun tidak. Demikian. Baik, saya ke Pak Urip lagi. Selain kesenian, tentunya kita juga punya tempat-tempat wisata yang perlu dipasarkan bahkan juga dikenal di luar daerah ini. Kalau di Kabupaten Toli-Toli sendiri, Pak Urip, objek wisata yang saat ini perlu dikembangkan atau perlu mendapatkan perhatian agar lebih dikenal lagi itu di mana saja, Pak Urip? Iya, terima kasih.
Kabupaten Toli-Toli ini kita sudah lihat kurang lebih 80 tempat wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan. Di yang sudah kita ekspos ya, nah mungkin di negara kita sudah tahu, termasuk salah satunya Pulau Lingayan, itu pulau terluar itu tempat wisata yang pertama itu yang sudah dikenal dan memang luar biasa bantuan dari pusat, baik semua beberapa OPD yang terkait di situ. Kemudian Pulau Kabetan salah satunya juga akan dikembangkan karena Kabetan itu ada investor yang mau masuk. Mereka sampaikan ke kita pada saat rapat di kantor bupati dengan Pak Bupati, mereka yang dari luar itu di 2023 mereka rencanakan selancar, di sana ada selancar, di sana ada pertemuan untuk dunia katanya. Itu perencanaan ke depan. Kemudian daerah Sabang juga termasuk itu yang sudah terekspos. Kemudian Pulau Kapas. Itu ada beberapa tempat. Ada 3 pulau yang terluar dari kita, ya, termasuk Lingayan dan Salandro dan Buol, ya, Dolanga, ya, itu. Ya, jadi cukup banyak juga tempat-tempat wisata yang memang banyak di Kabupaten Toli-Toli ini yang perlu dikembangkan, Pak Urip ya. Ya. Oke. Saya ke Pak Mursalat ya, sudah disebutkan tadi oleh objek-objek wisata yang ada di Toli-Toli yang perlu dikembangkan. Nah, di sini ada juga wisata bahari, wisata dan sebagainya. Tapi ada wisata religi yang kurang disentuh dan sebagainya, itu pun di depan mata, yaitu Pulau Lutungan. Nah, ini apakah Pulau Lutungan ini tidak menarik sehingga kurang dipromosikan, justru hanya ke Sabang, ke Pulau Kapas dan sebagainya. Apakah ada Pak Dinas Pariwisata untuk sudah ada rencana ataupun bagaimana untuk Pulau Lutungan ini sebagai pulau keramat yang tentu sebagai destinasi religi untuk di situ sebagai objek wisata untuk Toli-Toli. Silakan Pak Mursalat. Ya, terima kasih. Jadi memang Pak, pariwisata ini kan ada 3 komponen, 3 variabelnya, pariwisata alam, budaya dan buatan. Namun memang untuk pariwisata alam itu dari yang disampaikan Pak Kades tadi ada kurang lebih 80 DTW alam. Namun ada beberapa juga DTW budaya yang salah satunya adalah wisata religi, yaitu di Lutungan. Untuk beberapa tahun kemarin Pak itu kami sempat melaksanakan kegiatan pembangunan di sana, rehabilitasi tangga sampai dengan pemugaran pendoponya. Namun untuk tahun ini memang untuk Lutungan itu belum ada, kami belum poskan anggaran masuk ke Lutungan. Namun insya Allah di tahun berikutnya melalui pemetaan kawasan strategis pariwisata, insya Allah kita akan masukkan Lutungan itu masuk dalam kawasan strategis pariwisata karena memang salah satu ikon dari Toli-Toli itu adalah Lutungan. Terima kasih. Oh, seperti itu. Iya, terkait dengan tempat-tempat pariwisata yang memang banyak juga dikunjungi, apakah di pandemi COVID-19 ini tempat-tempat wisata tersebut itu masih terbuka untuk umum, khususnya untuk masyarakat lokal yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Pak Mursalat? Ya. Kalau untuk beberapa objek wisata, salah satunya kan pariwisata unggulannya kita yaitu DTW Sabang, itu tetap dibuka sebagaimana hari-hari biasanya, namun tentunya kami agak sedikit lebih sedikit ketat terhadap protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Namun kita tidak pungkiri bahwa ada penurunan tingkat kunjungan. Namun tidak masalah bagi kami. Yang penting pada saat ini kami adalah tetap membuka objek wisata tersebut sehingga bisa tetap memberikan dampak PAD kepada kabupaten kita. Oke. Nah, ke Pak Kadis ini. Selain yang sudah diprogramkan oleh Dinas Pariwisata tentang kesenian dan lain sebagainya, tentu juga meskipun tidak melekat ya masalah budaya di Dinas Pariwisata, apakah juga ada mungkin dipromosikan masalah budaya-budaya ritual tentang Toli-Toli ini dalam programnya untuk dikembangkan di tengah-tengah COVID-19 ini? Silakan Pak Kadis. Oke, terima kasih. Saya kira memang ini budaya ini ada beberapa orang tua kita yang memang sudah memesan kepada kami, tolong Pak Kadis, tolong dikembangkan budaya-budaya yang ada baik di Toli-Toli, Dondo, Dampal itu, sehingga nampak sekali itu. Memang dengan adanya COVID ini kita memang sangat-sangat terbatas. Jangankan ini rumah-rumah adat yang sudah ada 3 rumah adat ini yang sudah bagus, itu setiap kami sudah menghimbau juga kepada pengurus, ada kegiatan-kegiatan baik di lingkungan masyarakat, mungkin dari kegiatan seni,
pakai itu rubah rumah adat yang sudah baik di Dondo maupun Dampal dan Toli-Toli itu, sehingga budaya-budaya yang memang belum tergali selama ini kita ke depan sebetulnya kita akan bahkan kami menginginkan teman-teman dari seni budaya mau menggali kepada orang-orang tua kita yang memang masih ada seni-seni budaya yang dulu memang kelihatannya ada yang mau hilang, punah, ya itu kita akan sesuatu yang kita akan ke sana. Oke, baik. Iya, kita akan jeda kembali pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam sajian obrolan budaya.
sasakan Montoriusma ketika orang semua basudara. Ya, pendengar dan penonton dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan sebuah tarian dan juga nyanyian. Judulnya apa ini, Bung Arman? Tadi itu tari Patriot Sibitolu. Iya. Ya, jadi Patriot Sibitolu ini adalah lagu ataupun tarian, lagu dan tarian itu dari 3 etnis. Toli-toli, Dondo, dan Dampal. Iya. Nah, ini terkait dengan tarian tadi, saya juga bertanya dulu langsung kepada Pak Mursalat ya. Ini kan yang ditampilkan kebanyakan toli-toli. Iya. Nah, mungkin karena kita di sini kan ada 3 etnis asli ya, Dondo, Dampal, toli-toli. Nah, mungkin saat ini untuk seperti seni dan budaya Dondo itu kurang kita tampilkan di sini ataupun Iya. kurang. Nah, mungkin bagaimana Pak Mursalat, apakah ada tarian Dondo ataupun budaya Dondo yang dikembangkan di pariwisata saat ini di tengah pandemi? Silakan Pak Mursalat. Ya, terima kasih. Memang selama ini Pak, kami sejak berdiri bidang kesenian itu sebenarnya kami mencoba untuk balance antara toli-toli, Dondo, dan Dampal. Iya. Untuk Dondo sebenarnya itu ada beberapa karya yang alhamdulillah kami telah buat kemarin, apalagi pada saat kemarin kepala bidang sebelum saya yaitu Pak Hamzah Badar, beliau merupakan putra daerah langsung dari Dondo, sehingga ada Iya. beberapa karya lagu, termasuk juga itu tarian lende dari Dondo itu sempat kita melaksanakan pengkaryaan kemarin di situ. Namun kalau untuk Dampal Pak, untuk Dampal memang kemarin kami setelah melaksanakan observasi, turun lapangan itu eksplorasi, memang ada beberapa kebudayaan bahkan kesenian itu yang hampir tidak ditemukan sudah sumbernya. Sehingga kemarin kami sempat ingin melaksanakan revitalisasi bahkan rekonstruksi, namun karena kondisi Covid sehingga hal tersebut tertunda. Iya, Pak Mursalat, kita tahu bersama bahwa tokoh-tokoh yang memang terkait dengan pengembangan budaya itu perlu terus harus ada regenerasi begitu. Nah, bagaimana dari pihak pariwisata sendiri untuk menanamkan kepada generasi muda mencintai bahkan juga belajar mengenal lagi kebudayaan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini? Ya, terima kasih. Jadi banyak cara dan pola yang telah kami laksanakan di bidang kesenian. Salah satunya itu adalah dengan merekrut anak-anak muda yang dulunya basicnya mereka ini adalah seni modern. Merekrut mereka untuk bergabung di pariwisata, untuk memegang alat tradisi sehingga dengan itu mereka bisa lebih mengenal dan mencintai budaya-budaya tersebut. Di samping itu juga kami melaksanakan eksibisi rutin baik ke tingkat ke kecamatan-kecamatan, termasuk juga di dalam kota dengan melibatkan anak-anak sekolah yang ada. Sehingga dengan begitu tentunya pelestarian dalam hal ini meningkatkan kecintaan terhadap kesenian tradisi bisa lebih dikembangkan lagi. Jadi perpaduan antara tradisional dan juga modern akhirnya menimbulkan minat generasi muda untuk belajar kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Iya, oke, saya ke Pak Urip ini. Nah, Pak Urip ini kan juga boleh kita tahu warga Toli-Toli tapi Dondo. Iya. Sebagai Dondo juga ya. Nah, tentu untuk Pak Urip, nah ini kan kesenian Dondo ini yang tentu sudah digambarkan tadi, mungkin karena apakah sumbernya sudah kurang atau seperti apa, mungkin bisa digambarkan kesenian dari Dondo itu apa saja yang ingin diketahui agar masyarakat juga tahu, bukan hanya seperti ada lagu daerah, ada ini dan sebagainya. Silakan Pak. Iya, saya kira untuk bidang seni Dondo umumnya, khususnya Dondo, memang tadi sudah kepala bidang sampaikan tadi ada beberapa memang yang mau diangkat memang sudah ini, tapi karena ya adanya Kopik sini kita. Kemudian di Dondo itu banyak lagu-lagu, ada yang menciptanya lagu-lagu Dondo itu, ya termasuk yang membawa lagu tadi. Termasuk dia orang Dondo juga, Hamzah Badar,
di sana juga di Dondo itu ada Pak Yasin, itu yang saya lihat pada saat saya camat di sana memang punya potensi untuk kembangkan, cuma memang agak terbatas. Banyak punya masyarakat sana, tapi pada level orang-orang tua yang kelihatannya sana, lebih karena menonjol, mungkin kita dari pariwisata mungkin belum menyentuh kepada mereka Kesedihan, itu, sehingga kita ke depan kita akan ke sana nanti. Ya, kesedihan yang menonjol di Dondo itu apa? Mungkin seperti AA atau apa ini mungkin yang sudah pernah ditampilkan di luar Toli-Toli? Ya, memang kalau di Dondo itu ada AA, cuma memang orang-orang tua kita yang Pelakunya itu orang tua ya? Iya. Belum ke diregenerasikan? Belum ke Oke. generasinya ya. Baik. Baik, pendengar jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Masih di obrolan budaya, saya Ani dan juga teman saya. Saharman, Iya, kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, Betul Pak Urip sekali. Halim dan juga Bapak Mursalat. Saya ke Pak Mursalat dulu. Sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, tentunya sudah banyak sekali wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Toli-Toli, bahkan juga disambut dengan kesenian dan juga potensi pariwisata yang ada di Toli-Toli ini. Bagaimana tanggapan mereka selama ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah Pak, alhamdulillah Bu, untuk tanggapan mereka sangat positif untuk kita, karena memang kan wisatawan ini kita bagi menjadi dua, pertama wisatawan lokal, kemudian yang kedua adalah wisatawan mancanegara. Khususnya untuk wisatawan mancanegara, respon mereka sangat positif, bahkan saking positifnya ada beberapa wisatawan turis mancanegara itu yang datang berulang-ulang kemarin. Bahkan yang tadinya di kunjungan pertama mereka mungkin kemarin 4 hari, kunjungan kedua bahkan sampai 2 minggu. Jadi lebih lama lagi. Lebih begitu lama ya? lagi. Sebenarnya apa yang membuat mereka betah di Kabupaten Toli-Toli ini? Ya, jadi ada satu hal daya tarik yang tidak mereka temui di daerah mereka, lantas ada di kabupaten kita. Apa itu adalah pelayanan dan keramahan masyarakat di sini, yang bagaimana melayani mereka, sebagaimana menganggap mereka adalah bagian dari keluarga kita sendiri. Iya, tentunya ini tidak lepas juga dari para gate ya. Bagaimana Iya. dari Dinas Pariwisata menyediakan gate-gate yang memang betul-betul profesional, bahkan juga dari segi bahasa asing itu mereka kuasai. Iya, kebetulan memang guide ini kami rintis dari tahun 2011 kemarin. Alhamdulillah di tahun 2015 kalau tidak salah kemarin itu kami berhasil melaksanakan sertifikasi terhadap guide tersebut. Sehingga memang guide-guide ini merupakan tenaga teknis profesional dalam bidang pariwisata. Dan tidak heran ada satu guide kemarin yang diberikan apresiasi dibawa ke kampungnya langsung di Australia. Wah, Dibiayai semua. Itu Ibu Yaya. iya. Jadi Jadi alhamdulillah. ke Australia itu dalam rangka apa ini? Apakah belajar, mengenalkan budaya Toli-Toli atau ada kegiatan lain ini Pak Mursalat? Awalnya memang dari Nyonya Cleopatra itu meminta untuk Yaya itu selaku guide itu untuk sekolah di sana Iya. dan dibiayai. Namun karena mungkin sesuatu dan lain hal sehingga Yaya di sana hanya datang berkunjung, kemudian mungkin studi teknis di Australia terkait dengan pariwisatanya, kemudian balik kembali di sini. Iya, setidaknya Yaya juga sudah mengenalkan kebudayaan yang ada di Kabupaten Iya, Toli-Toli ya. betul sekali. Oke, saya ke Pak Kadis ini. Tentu mungkin Pak Kadis sebagai yang memanage ya masalah kegiatan di pariwisata, tentu kita sudah ketahui bersama. Paling tidak Bapak di suasana COVID saat ini, masalah hambatan dan pemasaran budaya saat ini, apakah ada hambatan ataupun sama sekali tidak ada ditampilkan di suasana COVID untuk baik lokal maupun ke luar? Saya kira tidak ada masalah sebetulnya, karena sekarang sistem online Iya. dengan virtual, begitu juga di pertemuan-pertemuan di kementerian, Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata Provinsi selalu rapat-rapat secara virtual mengenai tentang pariwisata di Kabupaten Toli-Toli. Memang dampaknya memang benar ada, tapi tidak menyurutkan bagi kami, bagi Dinas Pariwisata untuk pengembangan wisatawannya. Namun saat ini memang agak kelihatan menurun kunjungan wisata. Tapi memang kita tahu semua karena situasi kita COVID ini mulai agak meningkat ya, termasuk Toli-Toli ada dampak, ada 5. Demikian juga daerah-daerah lain sehingga berpengaruh sekali ya saya kira. Iya. Silakan Di. Iya,
Saya ke Pak Mursalat lagi ini terkait dengan tadi bagaimana menurunkan generasi muda untuk ikut terjun langsung juga dalam kegiatan kebudayaan. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Urip bahwa hanya orang tua. Nah ini bagaimana Pak Mursalat mengajak generasi muda, tentunya kalau generasi muda itu lebih aktif, apalagi di media sosial. Setidaknya ketika mereka upload ke media sosial, itu akan memberikan dampak yang positif untuk peningkatan pariwisata kita. Ya, jadi memang benar. Jadi memang saat ini nih yang mengkhawatirkan kami itu adalah karena ada beberapa kesenian tradisi itu yang memang masih dipegang oleh generasi atau orang tua, para orang tua. Namun kita juga tidak bisa pungkiri ada saat ini ada beberapa juga yang generasi-generasi milenial atau generasi muda itu yang sudah mengetahui atau menguasai bagaimana kesenian tradisi tersebut. Misalnya AA, Elo Subu, kemudian Ionina dan lain-lain, itu kan merupakan salah satu kesenian tradisi nyanyian rakyat yang dimiliki oleh etnis Dondo. Dan kebetulan dalam rangka melestarikan hal tersebut, itu nyanyian rakyat tersebut kami bawa ke dalam garapan lagu yang kemudian lagu tersebut dinyanyikan, dibawakan oleh teman-teman para generasi milenial. Jadi demikian. Iya, terkait kalau misalnya pencipta lagu ataupun juga yang mengarang tari-tarian, itu apakah ada dari generasi muda juga sendiri Pak Mursalat? Iya, memang rata-rata kalau untuk tari-tarian itu rata-rata dari generasi milenial, rata-rata. Kami di Kabupaten Toli kurang lebih memiliki 10 penata tari, apalagi dalam hal ini hari ini kami telah dibantu oleh teman-teman penata dari lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Mereka saat ini sedang ada di pariwisata dalam rangka membina dan melatih teman-teman anak muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Iya, jadi kerjasama juga dari pihak luar ya. Jadi untuk lebih mengembangkan potensi kebudayaan dan juga pariwisata di Kabupaten Toli-Toli, Bung Saharman. Iya, saya ke Pak Urip ini. Jadi Pak, tentu sudah digambarkan oleh Kepala Bidang Kesenian tadi Dinas Pariwisata Pak Mursalat tentang masalah budaya-budaya yang tentu perlu diregenerasikan. Nah saat ini kan seperti AA sudah digambarkan tadi, sudah mulai ada yang tahu karena AA ini merupakan satu kesenian tradisional Dondo. Dan yang kesenian lain itu seperti dampal ini saat ini kecuali lagu daerah yang bisa menonjol. Tapi kalau untuk budaya-budaya dan seni lain itu apakah dari Dinas Pariwisata sudah melakukan survei atau mengambil data, menggali paling tidak seperti apa garapan untuk bisa ditampilkan meskipun itu dalam bentuk kreasi ataupun sudah tidak murni lah, sudah tidak normal. Apakah ada dari pariwisata yang diutus ke ketiga etnis ini selain ke Dampal untuk supaya ada perwakilan seni kita yang ada di Dampal itu di Toli-Toli. Silakan Pak Urip. Ya, terima kasih. Memang itu memang program memang dari Dinas Pariwisata lewat bidang seni itu sudah akan memprogramkan ya dari seni yang tradisional yang sudah disampaikan oleh Kepala Bidang tadi. Ada beberapa seni kegiatan-kegiatan seni yang ada di desa itu memang kita ada rencana ke depan itu akan kita kembangkan. Tapi karena mengingat ya situasi COVID ini semua agak langkah kita agak terbatas. Ya, oke. Kemudian paling tidak juga ingin diketahui oleh khalayak ramai dan semua kita, seni ataupun budaya apa yang saat ini jadi unggulan dari Dinas Pariwisata untuk ditampilkan, dipromosikan di tengah COVID saat ini, apa ya Pak Mursalat? Ya, kalau untuk tarian itu Pak, kami tetap mengandalkan Moduai dan Maragai. Kalau untuk nyanyian rakyat itu tetap kami pada Lelegesan. Untuk toli-tolinya, kalau untuk Dondo itu AA. Kalau untuk lagu daerah yang sangat Kalau untuk lagu daerah yang paling pertama jelas Patriot Baulan, karena ini merupakan lagu kebesaran kita ya. Lagu kebesarannya kita. Makanya setiap penampilan kami itu tetap diawali dengan Patriot Baulan. Baik. Iya, pendengar dan juga penonton jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam sajian obrolan budaya setelah kita dengarkan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, botune Saharman salaku palima adat Liput Toli. Moguluan deh kita sasakan, ayo kita menyentungi aturan pemerintah Lipu dan loga mau penonton dari protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatannya, moguluan deh kita sasakan, ayo kita mau tonggod memakai masker, ayo mau tonggod mara muslimah lengan hingga
makomol limpung de tonga tau sadako. Dingina halia nan di kota kita malarin virus corona sompraisio. Anak kita mabangun dari sasakan ya, kita enggak malarin, enggak manakit dengan penyakit ya. Bari ko menjan po, ay mo kita kentungita sasakan protokol kesehatan ya, ay kita enggak malarin virus corona. Anu makate tahu sadako. Itu moga anu mara pakasampean botunya de kita sasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.
dan juga penonton dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengarkan lagu yang asik sekali kita dengarkan untuk hari ini. Ya, judulnya apa itu Bung Arman? Ya, jadi lagu Toli Toli tadi judulnya Mogureak Bobomi. Iya, Itu artinya apa? Berlayar di malam hari. Wah, Ini diciptakan oleh Bapak Rizal Taha ya, Iya. sebagai seniman pencipta lagu daerah Toli Toli. Luar biasa lagu Iya, ini. jadi Penuh makna. Toli-Toli memang kebanyakan masyarakatnya juga berprofesi sebagai Iya, nelayan, Bung seperti Arman itu. ya. Oke. Oke, Mungkin kita masih ini- bersama dalam obrolan budaya Iya. terkait dengan pemasaran budaya di tengah pandemi COVID-19 ini, Bung Arman ya. Oke, kita Iya. mungkin sudah di penghujung Iya. dari obrolan budaya kita saat ini. Iya. Nah, mungkin kita akan minta closing statement dulu dari Kadis Pariwisata, Bapak Urip Halim di obrolan kita di saat ini. Silakan Pak Iya, Urip. terima kasih. Saya kira dari RRI Toli Toli cukup membantu kami dalam pengembangan pariwisata ke depan, karena dengan adanya RRI ini bisa menyebarkan informasi Iya. tentang dinas pariwisata, khususnya bidang di kebudayaan, seni, sehingga kami merasa bersyukur sekali adanya kerjasama ini dengan RRI. Dan kami juga ke depan juga berharap ada kegiatan-kegiatan kami, mungkin dari RRI bisa membantu kami mengekspor kegiatan-kegiatan di pariwisata. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya ke Pak Mursalat, hal-hal yang perlu kita lakukan agar potensi pariwisata di tengah pandemi COVID-19 ini tetap selalu bisa ditingkatkan ini. Ya, tentunya yang paling pertama itu adalah dari kita sendiri dulu, bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan ini sehingga kita bisa tahu melangkah ke depannya. Yang paling pertama tentunya adalah bagaimana tetap melaksanakan promosi pariwisata berbasis virtual atau online. Karena meskipun promosi tidak bisa kita laksanakan secara langsung, namun tentunya berbasis online ini tetap kita laksanakan. Apalagi memang saat ini budaya kita memang dipaksa untuk masuk ke wilayah teknologi berbasis online. Sehingga untuk terkait dengan pariwisata saya pikir tidak terlanjur bermasalah terkait dengan pandemi, karena tetap kita bisa laksanakan meskipun harus berbasis virtual. Baik. Iya, Bung Saharman, Iya. jadi walaupun di tengah pandemi COVID-19 tidak menyurutkan teman-teman kita dari Dinas Pariwisata untuk terus melakukan pemasaran kebudayaan yang ada di Kabupaten Toli Toli sehingga bisa tetap selalu eksis, bahkan juga semakin lebih dikenal lagi di luar negeri tentunya ya. Betul Jadi bukan sekali. hanya di Indonesia, melainkan Iya. juga di luar negeri. Ya, akhirnya pendengar dan penonton semua, untuk obrolan budaya kita pada saat ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian semuanya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Toli Toli, Bapak Urip Halim, dan juga kepada Bapak Kepala Bidang Kesenian, Bapak Muhammad Mursalat. Iya, terima kasih atas kesiapan dan kesediaannya untuk obrolan budaya kita di saat ini. Akhirnya saya Mariani Rauf dan juga rekan saya Saharmat menyampaikan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam budaya. Tabe.